Nabi Sulaiman nabi paling kaya, Nabi Isa nabi paling susah. Jadi kalau Ustadz susah ya ngikutin Nabi Isa dah gitu. Ustadz kaya raya udah kayak Nabi Sulaiman ya. Kaya nggak dilarang, yang penting halal gitu. Kayak Nabi Sulaiman kaya juga, zuhud juga. Orang zuhud itu bukan orang susah. Orang zuhud itu orang yang kagak mau yang haram, nggak mau yang subhat. Lain lagi cerita Nabi Ayub, kaya karena sakitnya kelamaan, jatuh susah. Habis itu kaya lagi. Nung zaman di balang kayu itu dari emas. Kelamaan sakitnya wapi riwayatin 16 sampai 17 bulan. 17 tahun apa 17? Iya, 17 tahun, 16 tahun. Itu bininya ada yang sanggup, ada yang nggak sanggup gitu. Nah, kalau itu ya bukan masalahnya sebagai kebencian dari Allah, jatuh susahnya itu mau ujian aja. Tapi kalau ini mah emang dia ngelawan Nabi, ngelawan Quran. Dulunya kaya jadi jatuh susah, hartanya lama-lama habis, anaknya hatta halaka faqiran bi khadsihi sahmun asabahu fi rijlihi. Kena anak panah di kakinya. Masyaallah. Gara-gara apa? Innahu kana li ayatina adida mu'anidan saurhiquhu sa'uda. Ya. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Bukan saja teguran buat orang kafir, tapi teguran buat yang beriman yang kurang syukur. Ya Allah, jangan cabut nikmat yang biasa dikasih ya. Ya Allah, jangan dicabut nikmat yang diberikan kepada kami ya Allah. Karena nikmat itu bisa dicabut sebagaimana biasa kita dikasih, dicabut lantaran tidak pandai bersyukur. Jadi ayat siapa yang bersyukur, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ini bukan saja buat orang kafir, tapi buat orang iman juga kecemes. Rezekinya diluasin, ibadahnya makin luas enggak? Gaji mulu naik, gaji minta naik, ibadahnya naik enggak? Kita harusnya malu sama Allah ya. Ya, wah, malu minta rezeki, rizkon wasian, halalan, thayyiban, minta rezeki yang luas, dikit-dikit minta rezeki yang luas, dikit-dikit minta rezeki tambah. Ibadah kita tambah apa enggak? Ibadah kita tambah apa enggak? Ya masing-masing dah koreksi diri sendiri dah. Makin mundur apa makin maju? Hah? Sholatnya makin telat apa makin tepat waktu? Banyak kesibukan bro. Banyak kesibukan. Iya, mundur. Makin kesibukan ya. Yang sunnah-sunnah makin nambah apa makin kurang? Wajib aja tuh. Rezeki minta tambah, tapi perintah-perintahnya kita laksanakannya Pak mengurang. Nah ini teguran buat orang kafir, juga teguran buat orang yang beriman. Ya, akibatnya kata Allah saurhiquhu sa'uda. Innahu faqara bima yaqulu fil Qur'an alladzi sami'uhu minan nabi. Nah, faqara ya. Yas'adu ilaihi sab'ina aman. Yas'adu alaihi sab'ina aman. Malah itu naik gunungnya 70 tahun. Naik turun.
Insyaallah. Summa yahwi sab'ina aman abadan. Innahu faqara wa qaddara faqutila lu'ina wa uziba kaifa qaddar ala ay halin kana takdiru summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbaro wastakbar. Muka udah gak enak dilihatnya tuh, merengut. Tadinya duit banyak, harta luas ya, serba mewah, terus jatuh susah, mukanya juga lain, dedekil indah kumel. Ya kalau orang duitnya banyak kan mukanya kelihatan lain. Ya, rada-rada bening, ajer. Kalau duit kagak ada, muka kayak apa? Kelihatan. Yang tongpes, kantong kempes, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatannya pusing amat sih. Kecuali memang nggak semuanya begitu nggak semuanya begitu. Ada orang yang punya duit sama nggak punya duit sama aja, karena udah biasa susah. Tadi mah yang merenggut orang biasa enak, biasa serba elek, enak. Ya kalau yang biasa udah latihan susah udah biasa. Susah. Hah? Dia biasa aja. Biasa aja. Anak pondok mah di mana juga taruh hidup. Biasa susah. Udah biasa apa? Susah. Anak pondok biasanya kan makannya apa adanya, prihatin ya. Iya. Pulang makan enak dah ya. Ya. Pondok zaman dulu, zaman sekarang. Hah? Iya, hampir dipaketin mulu. Ya. Dulu mah masak sendiri. Ya. Nyayur sendiri. Kadang-kadang dikerebek. Yang atasnya taruhin ikan japu. Kalian dah korek. Makan sama cabai bulat tuh jadi udah sama ikan japu. Terus ada keraknya. Taruhin garam, lepit kayak martabak. Enakan gitu martabak. Hah? Enakan keraknya. Udah biasa susah. Anak pondok kakak kaget biasanya. Ya. Atau dia biasa di rumah makan enak, begitu mondok bisa kagak betah. Nah, atau memang udah menjiwai, ya udah jiwanya redo sama apa adanya ya akhirnya lama-lama seneng. Orang Indonesia belajarnya di luar negerinya Sudan. Itu paling kagak enak. Paling gak enak di Sudan, mondok. Anak saya soalnya di sono. Saya 10 hari. Makan kayak muntah kucing. Sama dia mah enak aja kalau udah biasa. Lama-lama sulit, hidup sulit. Cuma bertanya apa? Ngajinya ya kata, belajarnya gitu. Ya satu, ada yang dapat beasiswa, ada juga yang nekat. Dia ada orang-orang Jawa bisa nekat, kagak punya duit berangkat aja, yang penting udah ada tiket. Itu saya bukti, itu saya nganterin, jadi teman-temannya pada teyanin, pada bagi-bagi, masalah kuatnya tuh orang. Ya kita nggak tahu apa nggak ada duit sedikit kali, ya termasuk nggak punya duit lah gitu, nggak ada persiapan. Soalnya nanti pada dagang, misalnya dagang bakso, pada dagang apa. Kulit apa, hidup susah gitu, hidup susah. Itu di Sudan. Ya ada sih makanan yang kayak model nasi kembuli ada, tapi jarang. Kalau saya 10 hari ya disiapin makanan Indonesia ini. Teguran. Nah, orang-orang kafir ini tidak terima. Ada yang seperti ini. Tapi ada juga yang sampai akhir umurnya
hidupnya mewah terus ada ya. Ya mungkin nanti di akhiratnya juga lebih apa namanya keras lagi dia punya siksaan. Sama juga kita ini orang mancing, kita deminin aja jemakan mana terus kan pancingnya udah ke dalam perut ya begitu ngeluarinnya keras nggak sobek berabet gitu. Coba kalau bibir mah gampang. Nah ini tamsil aja. Kenapa tuh orang yang nggak syukur kok bikin apa? Bikin diluasin. Itu namanya istidraj, uluran dari Allah. Ya itu bedanya. Bukan berarti diredoin sama Tuhan, bukan. Diulur. Kemudian siksaan neraka itu dari kulit angus, kulit baru lagi, mateng, kulit baru lagi, mateng, kulit baru lagi. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Mana kalau udah mateng kulitnya dibakar lagi. La yamutu fiha. Apa mati? Enggak mati. Kalau mati enggak sakit kok. Enggak mati, hidup bikin kulit lagi. Bakar lagi angus, bikin kulit baru lagi. Alaiha tis'ata asar, itu malaikatnya ada 19. Ada 19 tuh malaikat. Cukup kata Allah Pak, 19 tuh ngerjain orang atu. Hah? Cukup 19. Wa kuni antum isnain. Udah nggak dapat rahmat lagi di sana udah. Kalau di dunia orang kafir masih dapat rahmat, di sana udah nggak ada kasihan lagi, nggak ada. Karena hari pembalasan, hari pembalasan. Yukta bi jahannam yaum bidzillah sab'una alaf zimam, 70.000 tali kekang buat nyeret. Ma'akul lizimamin sab'una alaf malak yajurrunaha. Itu yang gede-gedenya 17, tapi yang lain-lainnya banyak lagi pembantu-pembantunya. Puluhan ribu, 70.000 malaikat narik nyeret. Bayangkan orang kalau diseksa di dunia saja, mobil taruhin tambang belakangnya manusia diseret, gimana itu? Seret di aspal misalnya, gimana sakitnya? Bagaimana seredan malaikat hari kiamat? Maka kata-kata sab'ata asar, malaikat yang 17, supaya kita ya nggak kesentuh malaikat yang menjadi tugas di neraka jahanam. Itu penangkalnya ada. Siap ada penyakit pasti ada obat. Kalau ular punya racun, tapi ada juga penawar. Kan ular ada racunnya ya? Penawarnya apa? Kalau habis digigit ular, sepengetahuan Bapak gimana tuh? Habis digigit ular tuh supaya racunnya nggak pengaruh, apa tuh? Suruh minum. Suruh apa? Siapa yang tahu? Ini ilmu ular tuh. Nggak ada pawang ini ya. Pawang ular nggak ada. Tapi pawang ular matinya mau ular juga ya. Sebelumnya saya dengar ada yang gitu. Pawang ular mati. Meleng kali meleng gimana? Ya mau udah umurnya sih. Cuma ada sebabnya. Saya nggak tahu persis tuh pawang apa ular itu penangkalnya apa. Enggak. Penangkal 17 malaikat penjaga neraka adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hitung berapa hurufnya? Hitung. Belum pernah ngitung ya? Belum pernah ngitung Bismillah ayat hurufnya ada berapa? 19. Udah terima jadi aja ya. Bismillah itu hurufnya berapa? 19 sama tasdidnya. Dan terhitung di rumah dah. Ya. Ada nggak 19? Jadi penangkal malaikat yang 19 ini yang bagian neraka nyiksa, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga itu tidak tersentuh dengan siksaan ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kan nggak jauh-jauh amalannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina, ya, orang yang punya ilmu itu sama-sama aja baca bismillah, sama orang jahil beda pengaruhnya dan manfaatnya. Di bismillahirrahmanirrahim bukan saja buat keberkahan segala kerjaan yang kita kerjakan, tetapi juga di samping keberkahan itu ada sirrul ayat, rahasia ayat. Dengan faedah ayat bisa tidak tersentuh api neraka, ya, tidak mendapat siksa dari malaikat. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, ini ayat nasihat buat orang-orang kafir yang tidak bersyukur, juga sekaligus nasihat buat kita, buat orang mukmin yang barangkali syukurnya mengurang gitu ya. Mudah-mudahan kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim ya azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Na'udzubika min azabi jahannam, azabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna ma'al akhyaril marzuqin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhada'i was salihin hasuna ulaika rafiqan dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waghfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina liman awsana bi du'aina hasanan alaina wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin la tasaddiqin tasaddiqat fi ma'dina wa ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabballahu alladhi